Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah atau dikenal dengan sistem kardiovaskuler ini berperan penting dalam kesehatan manusia. Nah, ada 3 organ yang mendukung tentang sistem peredaran darah. Ada jantung, ada pembuluh darah, kemudian darah. Nah, di video ini kalian khususnya untuk kelas 8 akan saya ajak belajar tentang organ sistem peredaran darah, khususnya pada darah. Darah ini adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup yang mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Darah itu dipelajari ya pada sistem peredaran darah. Saya tunjukkan dulu tentang peta konsepnya. Jadi sistem peredaran darah itu ada materi tentang darah, jantung, pembuluh darah. Di video ini akan kita bahas tentang darah. Perhatikan, ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Ini gambarnya ya. Ini adalah animasinya. Jadi sangat rumit. Nah, kalian sudah belajar tentang jantung, tentang pembuluh darah. Sekarang kita belajar yang mengalir di dalam pembuluh darah, yaitu darah. Darah itu ada bagian yang padat dan ada bagian yang cair. Ya. Nah, bagian yang padat itu disebut sel-sel darah, sedangkan bagian yang cair itu adalah plasma darah. Nah, ini jadi plasma darah ini yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, hormon, enzim, dan sisa-sisa metabolisme. Ini plasma darah. Sedangkan sel-sel darah ada 3 macam. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada trombosit atau keping-keping darah. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Baik, kita mulai. Yang plasma darah ini menyalurkan sel-sel darah, merupakan cadangan air untuk tubuh, mencegah mengerutnya dan tersumbatnya pembuluh darah, membantu mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh, sebagai antibodi melindungi tubuh dari virus, bakteri, jamur, dan sel-sel tubuh, kemudian menyalurkan hormon, mendinginkan dan menghangatkan tubuh sesuai kebutuhan. Kemudian untuk sel darah itu ada 3 macam. Ini komponen darah yang padat ya, sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih, ini yang mempunyai berbagai macam bentuk, atau sel darah putih atau leukosit, kemudian keping-keping darah yang bentuknya seperti keping. Ini ya, masing-masing punya fungsi sendiri. Kita mulai dari sel darah merah atau eritrosit. Ini berukuran antara 7,5 sampai 7,7 mm. Bentuknya bikonkav, artinya di sisinya cekung, 2 sisinya. Tidak mempunyai inti, tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat menembus dinding pembuluh kapiler. Jadi pertukaran oksigen baik CO2 secara difusi. Berwarna merah kekuningan. Pembentukan sel darah merah ini terjadi pada endotelium sumsum tulang. Sel darah merah berfungsi mentransfer oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian kalau CO2 dari seluruh tubuh ke jantung, kemudian ke paru-paru. Bersifat tetap di dalam pembuluh darah, jadi selalu ada di dalam pembuluh darah. Maka sistem peredaran darah
pada manusia disebut sistem peredaran darah tertutup. Itu ya. Perlu kalian ketahui bahwa 1 mm kubik darah ini terdiri dari 5 juta lebih sel darah merah. Nah, sel darah merah, warna merahnya itu disebut Hb, hemoglobin, yang mengandung zat besi. Ini yang berfungsi mengangkut gas oksigen dan CO2. Itu ya, itu tentang sel darah merah. Yang berikutnya sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini berjumlah sekitar 6.000 sampai 9.000 butir per milimeter kubiknya. Sel darah putih tersebut tidak memiliki warna ataupun tidak berwarna, mempunyai inti sel atau nukleus, memiliki bentuk yang banyak atau juga dapat dikatakan bentuknya tidak beraturan, dapat juga berupa bentuk seperti gerakan amoeboid. Sel darah putih tersebut hanya dapat bertahan hidup antara 12 sampai 13 hari. Sel darah putih tersebut terbuat dari sumsum merah tulang pipi, limpa dan juga kelenjar getah bening. Bergerak secara amoeboid, tadi sudah saya katakan ya, amoeboid, seperti amoeba. Nah, dapat menembus dinding pembuluh darah. Yang berikutnya adalah keping darah atau trombosit. Trombosit ini berperan besar dalam proses pembekuan darah. Trombosit akan masuk ke dalam plasma darah dan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Plasma darah terdapat enzim trombokinase. Nah, trombin ini yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka menjadi tertutup dan tidak keluar darah lagi. Nah, ini ada rangkuman perbedaan antara sel darah merah, sel darah putih. Itu ya. Nah, itu tentang darah. Mudah-mudahan menambah kalian untuk lebih belajar lebih giat lagi. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya tentang sistem pembekuan tentang proses pembekuan darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.